Imam Darren anak. Iya, Imam Darren, khotibnya ya kelas 8, khotibnya Ustadz Wino Ahmad Fauzi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum rangkaian ibadah Jumat dimulai, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. 1. Perolehan infak minggu ini Senin sampai dengan Jumat sebesar Rp436.000. Kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga infak dan sedekah para jamaah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. 2. Yang bertindak sebagai khotib Ustadz Dwi Nur Ahmad Fauzi SPD, Imam Darren kelas 8A, Muazzin Raihan kelas 7B. 3. Selama khutbah Jumat berlangsung, kami menghimbau kepada para jamaah untuk menyimak dan memperhatikan dengan seksama dan dilarang untuk berbicara satu sama lain. HP atau ponsel harap dinonaktifkan untuk sementara waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk Bapak Khotib dipersilahkan ke mimbar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku terkhusus dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk terpanggil hati kita untuk memenuhi undangannya, yaitu melakukan ibadah salat Jumat, ibadah yang agung, ibadah yang setiap mukmin terpanggil dalam hatinya untuk melakukan, yaitu ibadah salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini, sampai detik ini masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita itu mampu menjadi hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang terus beristiqomah untuk takwa dan iman kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya. Semoga dengan berkat dakwah yang telah diemban Nabi, kita mampu menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang ada. Ma'asyiral muslimin, sama salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu bagi kita seorang mukmin adalah sangat berharga sekali. Rugi bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam dalam sehari semalam kita, yang kita tidak mampu untuk menjadikan waktu kita itu yang Allah berikan kepada kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengarah ke arah ibadah dunia maupun akhirat. Tidak ada sedikit pun waktu untuk
kebaikan dunia akhirat, maka sungguh kita termasuk orang yang rugi di dalamnya. Maka dari itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Ashr, wal ashri, demi waktu, demi masa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan atas nama waktu dan banyak-banyak lain, Allah bersumpah atas nama benda-benda yang ada di langit. Berarti ada sesuatu yang Allah ingin menunjukkan kepada kita seorang yang beriman. Dan kita patut kiranya ketika kita menganggap diri kita beriman, maka kita harus mendengarkan apa yang Allah hendak sampaikan di dalam ayatnya itu. Demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta melakukan menasihat kesabaran, kebenaran dan kesabaran. Ayat ini sangat pendek, namun memberikan pengertian yang begitu luas kepada kita akan senantiasa menghargai, mempergunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita menjadi seorang yang beriman, yang selalu beramal soleh, yang selalu menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Itulah adalah jiwa-jiwa seorang yang mukmin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wasiat Nabi SAW terhadap 5 perkara. Sebelum 5 perkara itu yang terjadi, Nabi SAW bersabda, Ightanim hamsa qabla hamsin, sababaka qabla hiramika, wasihataka qabla saqamika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaaka qabla faqrika, wa kharagaka qabla suhulika, wa habataka qabla mautika. Nabi SAW bersabda kepada kita umatnya, memberikan wasiat terhadap kita umatnya, manfaatkanlah waktu sebelum datang 5 perkara, atau manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla hiramika, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita yang berada dalam masjid ini, kita berada dalam usia yang muda. Kita diberikan nikmat yang sekarang ini Allah berikan kepada kita berupa masa muda. Hendaknya kita yang masih diberikan kekuatan untuk selalu beribadah dengan yang baik. Artinya enggak terus menerus kita itu akan mendapatkan masa muda. Masa ini akan berlalu, akan begitu berjalan terus, menghampiri akhirat, akan berjalan terus. Karena itu kita yang masih diberikan kekuatan di usia muda ini, mari kita pergunakan waktu untuk belajar, untuk bersungguh-sungguh, untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Kita harus memperhatikan apa yang hendak kita lakukan itu harus mengarah kepada perbuatan yang dianggap ibadah. Kita mau membantu orang tua, kita ikhlaskan niat kita kepada Allah untuk mengharapkan ridho. Kita birrul walidain, kita thalabul ilmi di sekolah. Itu termasuk bagian dari kita memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Karena masa tua besok nanti kita semangatnya, kemudahan belajar tidak seperti masa muda sekarang ini. Yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Kita harus memanfaatkan masa sehatmu, masa sehat kita sebelum datang masa sakitmu.
Kita semua tidak mungkin sehat-sehat terus. Akan tiba saatnya kita diuji oleh Allah berupa sakit. Ya, kita tidak mengharap sakit, namun jika sakit itu datang, itu adalah pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai pengingat bahwasanya sakit pun itu adalah sebuah ujian. Maka sehatnya kita, sehatnya badan jasmani kita, maka kita pergunakan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan kita kebaikan, tentunya dalam masalah ibadah kita. Kemudian yang ketiga, wa ghina'aka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kita disuruh menggunakan masa kaya kita, artinya masa di mana kita mampu sebelum datang masa kita belum mampu. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk mampu bersedekah misalkan, maka bersedekahlah, berinfaklah sekarang pun, karena mumpung kita masih diberikan nikmat berupa harta, maka sebaiknya kita dengan harta yang ada pada diri kita itu adalah ada bagian, ada hak dari orang lain. Kita dibiasakan untuk infak setiap hari oleh teman-teman kita, maka itu bagian dari kita mempergunakan masa kaya kita. Anggap saja kita kaya, karena kita dalam tubuh kita itu tidak ada satu anggota badan pun yang cacat, maka sungguh kita telah kaya. Karena betapa mahalnya satu nikmat dari anggota tubuh kita, misalkan mata. Berapa harga mata itu? Ya. Jadi kalau kita ditanya kamu kaya apa tidak, ya maka akuilah saya itu kaya. Kaya akan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita disuruh menggunakan waktu luang kita sebelum masa sibuk kita datang. Kita juga mengingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering familiar dan sering saya pula katakan di dalam setiap pembelajaran itu. Ada dua nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan di antara kita manusia itu lalai akan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Begitu mulianya, begitu mudahnya kita diberikan waktu luang untuk senantiasa mempergunakan waktu itu dengan hal yang baik. Kita belajar membaca Al-Quran, murojaah hafalan. Jadi waktu longgar, waktu luang itu adalah nikmat juga, kata Nabi kita. Jadi kita dipergunakan waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk-sibuk kita. Yang terakhir, kita disuruh mempergunakan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kita yang sekarang ini diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun 2024 ini, di awal bulan Januari ini kita masih hidup. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa agungnya. Kita berikan nikmat hidup. Karena apa? Yang namanya mati, ajal, itu kita tidak tahu kapan kita meninggal dan kapan kita akan di bumi mana kita akan mati, meninggalkan dunia ini. Jadi kita yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebisa mungkin kita pergunakan waktu-waktu longgar kita, waktu luang kita, waktu muda kita, waktu sehat kita untuk mempergunakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga juga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kita mengingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya dunia berjalan menjauhi kita dan akhirat datang menjelang di hadapan kita. Dunia dan akhirat masing-masing memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah masa beramal dan tidak ada hisab. Sedangkan besok adalah masa hisab dan tidak ada amal. Hendaknya perkataan Ali bin Abi Thalib ini menjadikan renungan kita bersama akan senantiasa pentingnya kita untuk menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Di akhirnya pada kesempatan kali ini kita bermunajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya dosa-dosa kita diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diberikan ampunan, diberikan ketabahan, kesabaran dalam mendidik kita. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.